Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian beserta keluarga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak Bapak masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kembali lagi bersama Bapak Ignas dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran yang ke-17, yaitu berdoa kepada Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita memohon berkat kepada Tuhan, Bapak akan mengajak kalian untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak boleh menyiapkan alat tulisnya, kemudian buku tulis. Buku cetaknya boleh dibuka ya, halaman 157. Oke, anak-anak sudah siap ya? Ya, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk memohon berkat kepada Tuhan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak yang terkasih, kita akan mengambil sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak, terima kasih ya. Kita sudah berdoa dengan baik, dengan sikap yang baik. Ya, tadi itu doa Bapa kami yang sering kita doakan ketika kita sebelum belajar. Ya, jadi anak-anak harus hafal dengan doa Bapa kami ini ya. Ya, nah, anak-anak yang terkasih, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu memiliki sikap berdoa yang baik. Kedua, mengucapkan doa Bapa kami dengan penuh penghayatan. Ya, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, Bapak akan mengawalinya dengan beberapa hal. Berkomunikasi, berbicara, dan bercakap-cakap dalam keluarga, teman, sungguh anugerah bagi kita semua. Ini adalah pengertian dari doa itu sendiri. Nah, sebagai seorang beriman, kita juga harus dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa. Nah, selain itu juga anak-anak bisa melakukannya dengan cara membaca firman Tuhan,
kemudian mendengarkan romo sedang berkhotbah dan sebagainya ya. Sebagai orang beriman itu harus dekat dengan Tuhan, caranya dengan berbagai macam. Nah, anak-anak yang terkasih, berdoa itu sendiri apa? Yaitu berbicara dengan Tuhan. Doa juga mendengarkan kehendak Tuhan. Kita bisa berdoa secara sendiri atau pribadi maupun secara bersama. Nah, anak-anak, kita akan melihat doa bersama itu apa ya. Nah, Bapak akan memberikan contohnya. Nah, seperti gambar yang pertama ini, kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi ya. Walaupun saat ini dalam keadaan masih pandemi COVID-19, anak-anak yang beragama Katolik dan Kristen boleh mengikuti ibadah perayaan Ekaristi secara online. Untuk yang beragama lain juga bisa ya mengikuti doa secara online di rumahnya masing-masing. Kemudian kita lihat yang kedua, ya doa bersama dalam keluarga. Nah, anak-anak boleh mengajak papa, mama, adik, kakak kalian untuk berdoa bersama. Nah, kapan dilakukan saat berdoa bersama keluarga? Boleh ketika kalian sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, atau sesudah bangun tidur. Boleh dilakukan banyak hal, kapan saja kalian lakukan di dalam keluarga kalian ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Ya, kalian juga bisa mengikuti kegiatan doa lingkungan ya, yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu ziarah ya. Kalian misalkan lingkungan kalian mengadakan ziarah doa bersama di Gua Maria. Ya, kalian ikutlah dalam kegiatan itu. Nah, anak-anak yang terkasih, ini merupakan contoh kegiatan dalam doa bersama itu sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan bertanya. Coba kalian nanti sebutkan dalam diri kalian masing-masing ya. Tidak usah ditulis. Apakah kalian pernah berdoa? Ya, tentunya anak-anak pasti pernah berdoa ya. Kemudian, apakah doa yang biasa kamu panjatkan? Mungkin doa sebelum makan, doa sesudah makan, ataupun doa-doa yang lain ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, bagaimana perasaanmu pada waktu berdoa dan sesudah berdoa. Ya, anak-anak mungkin setelah kalian berdoa memiliki perasaan yang gembira, kemudian adanya perasaan senang, kemudian adanya rasa syukur ya. Nah, bermacam-macam ya perasaan ketika kita sudah berdoa ya. Ada perbedaannya jelas, perasaan sesudah berdoa maupun sebelum berdoa. Yang jelas ketika kita setelah berdoa itu perasaan kita menjadi lebih tenang. Nah, anak-anak, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk kita belajar berdoa dari Santa Teresia dari Avila. Bapak akan menayangkan videonya tentang cerita dari Santa Teresia dari Avila. Kita saksikan dengan bersama-sama.
Santa Teresia dari Avila. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya, Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah bangsa Moor. Sementara mereka menapaki jalan, mereka berdoa agar mereka boleh wafat bagi Kristus. Tetapi mereka belum lagi jauh dari rumah mereka. Mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibu mereka yang sudah teramat cemas. Kemudian anak-anak itu bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana ini pun tidak berhasil juga. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk mereka. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan itu. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman picisan, hingga kehidupan religius sempat ia lupakan. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandani dirinya agar tampak cantik. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga, ia bertekad untuk mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Ia ingin menjadi seorang biarawati. Ayahnya sangat menentang keinginannya untuk masuk biara, sehingga ketika ia sudah berusia 17 tahun, Teresia diam-diam meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan memasuki sebuah biara Karmel. Melihat keteguhan putrinya, ayah dan keluarganya pun akhirnya menyetujui pilihan hidupnya. Segera setelah mengucapkan kaulnya, Teresia menjadi sakit parah dan kondisinya diperparah oleh bantuan medis yang diterimanya sangat tidak memadai. Dia tidak pernah sepenuhnya pulih kesehatannya. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa betapa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja, tidak peduli betapapun besarnya pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara kepadanya. Teresia mulai menerima berbagai penglihatan atau vision. Vision yang diterimanya kemudian diteliti oleh pembesar Ordo Dominikan dan Serikat Yesus, termasuk Santo Francis Borgia, juga ikut meneliti penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Teresia ini. Mereka semua kemudian sepakat dan memaklumkan bahwa penglihatan yang diterima oleh Suster Karmel Teresia adalah benar dan kudus. Teresia merasa biaranya terlalu longgar peraturannya dan jauh dari kehidupan rohani yang dicita-citakannya. Karena itu, ia kemudian memelopori gerakan pembaharuan dalam biara Karmel. Hal itu tidak mudah. Banyak biarawati yang sudah terbiasa hidup santai, tidak berdisiplin dan melupakan cara hidup asketis, sangat menentang gerakan pembaharuannya. Tuhan kemudian mempertemukan Suster Teresia dengan seorang biarawan Karmel yang kudus, yaitu Santo Yohanes dari Salib, yang juga memiliki semangat pembaharuan bagi Ordo Karmelit. Bersama-sama mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa, serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Mereka mendirikan biara-biara Karmelit yang baru. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh para biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus.
Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Ya, anak-anak yang terkasih, sungguh mulia ya perjalanan kisah hidup Santa Teresia yang dia hidupnya membaktikan seluruh hidupnya kepada Yesus. Kemudian Yesus memberikan rahmat kepadanya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Yesus. Ya, kita juga bisa belajar dari kisah Santa Teresia, yaitu kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan kepada kita. Kemudian ia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun. Ya, Tuhan itu sudah cukup bagi dirinya. Setelah Santa Teresia menjelang akhirnya, dia mengartikan bahwa arti doa sebagai ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Nah, kemudian di dalam kitab suci, Yesus mengajarkan dan memberikan contoh bagaimana cara berdoa yang baik. Ya, anak-anak yang terkasih, ini dari tadi kisah dari Santa Teresia dari Avila. Kita akan melihat bagaimana doa yang baik dan benar menurut Tuhan Yesus. Mari kita akan ikuti kisahnya melalui video tersebut. That ye do not do your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
kasih. Tadi video ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang baik itu bagaimana. Nah, anak-anak, di dalam doa Bapa Kami kita bisa melihat bahwa di dalam doa Bapa Kami itu terdiri dari beberapa permohonan. Yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Kedua, kedatangan kerajaan Allah. Ketiga, kehendaknya terlaksana. Keempat, memberi rezeki yang cukup setiap hari. Kelima, Bapa mengampuni segala kesalahan kita. Dan yang keenam, yaitu Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Nah, itu adalah bagian-bagian yang terdapat dalam doa Bapa Kami. Nah, sebagai rangkuman pelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa Bapa Kami. Kemudian Yesus ingin kita menyebut Tuhan itu dengan nama Bapa dan kita jadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan Yesus. Kemudian Yesus mengajarkan doa yang baik dan benar ialah doa yang jujur dan tulus di dalam hati kita, ya. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita untuk berdoa itu dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian doa yang jujur adalah doa yang sesuai dengan isi hati dan tidak bertele-tele atau banyak kata yang tidak perlu. Ya, jadi Tuhan itu mengajarkan kita untuk tidak terlalu banyak yang kita sampaikan, tetapi sungguh dari kejujuran kita masing-masing. Kemudian doa yang tulus adalah doa yang sepenuh hati memuji Tuhan, tidak untuk pamer atau mencari pujian seperti orang munafik, ya. Jadi kita berdoa itu Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk doa itu dengan tulus hati. Kita tidak Tuhan tidak mengajarkan bahwa kita itu doa untuk dilihat orang terlihat baik, tidak, ya. Kita harus berdoa itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati dan tidak mencari pujian dari orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas kita pada hari ini itu tulisannya nggak kelihatan ya, yang atas itu, mohon maaf. Jadi itu tulisan tugas, yaitu tugas kita. Yang pertama itu untuk yang siswa Katolik dan Kristen, membuat doa atau memvideo doa Bapa Kami dengan jelas dan tidak terburu-buru. Nah, ini untuk yang siswa Katolik dan Kristen, ya, pastinya hafal ya doa Bapa Kami. Nah, kemudian untuk siswa yang non Katolik dan Kristen, Bapak meminta kalian untuk membuat video doa pribadi. Nah, doanya tentang apa? Isinya tentang mendoakan orang tua kalian masing-masing, ya. Jangan lupa, ini tugas praktek ya, atau tugas keterampilan kalian. Jadi Bapak minta tolong dikerjakan. Oke. Nah, untuk tugas kapan dikumpulkannya? Nah, kita lihat di sini ya. Untuk tugas dikerjakan dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video ya. Jangan dalam bentuk tulisan. Bapak minta dalam bentuk video, dikirimkan ke WA Bapak, ya, ke WA pribadi Bapak. Jangan kirimkan ke wali kelas kalian, tapi kirimkan ke WA Bapak. Nah, di dalam video itu nanti kalian tulis nama kalian, nomor absen dan kelas kalian, ya. Biar Bapak tidak bingung ini punya siapa.
ini kelas berapa, nomor absennya berapa ya. Karena Bapak periksa 3 kelas ya, A, B, dan C. Jadi biar Bapak tidak bingung. Nah, kemudian kapan pengumpulan tugas? Ya, Bapak beri waktu sampai hari Selasa 23 Februari 2021. Ya, waktunya cukup panjang. Jadi Bapak minta tolong dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, ini untuk tugas hari ini. Kalau kalian anak-anak belum mengerti, boleh tanyakan langsung ya ke Bapak ya untuk tugasnya. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu, karena kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Semoga melalui pembelajaran hari ini kami semakin mengimani-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini perjumpaan kita dalam pembelajaran online pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi perkembangan kalian, terutama dalam hidup beriman kalian. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.